Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis STEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cici Cahyani, NIM 2006411000011. Latar belakang penelitian ini yaitu guru lebih dominan menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga siswa merasa bosan jika belajar di kelas. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pencapaian kompetensi pengetahuan IPA yang kurang optimal. Kualitas hasil belajar IPA dari peserta didik masih rendah. Rendahnya perolehan hasil belajar tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya termotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, bisa karena juga minat siswa yang masih rendah. Selama ini, proses pembelajaran IPA masih menggunakan paradigma lama di mana guru memberikan pengetahuan kepada peserta didik yang pasif. Guru mengajar dengan metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah, dan mengharapkan peserta didik duduk, diam, dengar, catat, dan hafal, atau disebut dengan 3DCH. Sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi menonton dan kurang menarik perhatian peserta didik itu untuk aktif. Model penilaian seperti ini menyebabkan peserta didik cenderung belajar hanya pada saat menjelang ulangan saja dan tidak termotivasi mempelajari IPA secara tuntas, mendalam, serta berkelanjutan. Kemudian metode penelitian. Metode pada penelitian ini yaitu diambil secara langsung oleh peneliti dengan untuk data hasil belajar peserta didik yaitu berupa data kuantitatif, karena data hasil belajar peserta didik diambil dalam bentuk angka. Kemudian pengumpulan data yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik yaitu dengan memberikan instrumen tes. Instrumen tes adalah alat untuk memperoleh data hasil belajar yang telah diberikan kepada peserta didik. Hasil pembahasan. Hasil tes hasil belajar peserta didik telah menunjukkan adanya efek penggunaan pembelajaran berbasis STEM ini yang ditunjukkan dengan peningkatan perolehan nilai rata-rata kelas yang cukup signifikan. Seperti telah diketahui bersama bahwasannya mata pelajaran IPA itu menitik beratkan pada pembelajaran aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai pedoman perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk menyelesaikan kesulitan yang ada, maka penerapan pembelajaran berbasis STEM ini dapat dijadikan salah satu metode inovasi untuk berkreasi, bertindak aktif, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, bertanya, berdiskusi, berargumentasi, bertukar informasi, dan memecahkan masalah yang ada bersama dengan kelompok diskusinya. Hal inilah yang membuat peserta didik lebih kritis, lebih kreatif, dan inovatif, sehingga mampu untuk memecahkan masalah kompleks, dan efek selanjutnya adalah para peserta didik akan dapat memahami dan meresapi mata pelajaran IPA lebih jauh. Relevansi. Persamaannya pada jurnal yang saya ambil dengan judul skripsi yang saya ambil, yaitu yang pertama, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan STEM dalam menguji pembelajaran siswa. Yang kedua, penggunaan pendekatan STEM dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa ataupun meningkatkan daya ingat siswa. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan STEM pada siswa itu dapat mempengaruhi hasil belajar atau tidak. Kemudian relevansi yang kedua yaitu perbedaannya. Perbedaan jurnal ini dan judul skripsi saya yaitu pada penelitian ini yang diteliti yaitu terkait semua pelajaran IPA, sedangkan saya hanya berfokus pada gerak parabola. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan STEM digunakan untuk mengetahui hasil pencapaian siswa, sedangkan punya saya itu untuk meningkatkan daya ingat siswa.
sudut pandang. Menurut saya, permasalahan yang terjadi yaitu guru lebih dominan mengajar secara konvensional itu karena berbagai faktor. Salah satunya yaitu bisa jadi karena faktor usia. Semakin bertambah usia, kebanyakan pengajar sudah ketinggalan zaman atau disebut dengan kudet, kurang update. Dengan begitu, pengajar diberi pelatihan saja secara langsung agar lebih memahami cara pengajaran yang baik dan tentunya akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dan terakhir yaitu kesimpulan, pendekatan STEM ini sangat berpengaruh pada hasil belajar. Hal ini telah ditunjukkan dari hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan STEM ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.